Selamat datang di Desa Temperjo, sebuah desa yang berlokasi di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Desa ini memiliki potensi besar di bidang UMKM. Salah satunya UMKM yang beroperasi adalah komoditas pembuatan kopi. UMKM kopi memiliki beberapa tahapan proses yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Tahapan pertama yaitu membersihkan biji kopi dari kulit ari untuk menghilangkan kotoran dan debu yang dihasilkan pada saat pemanenan atau pembelian biji kopi. Selanjutnya tahapan kedua yaitu proses sangrai. Proses sangrai merupakan pengolahan biji kopi menggunakan media kayu bakar untuk mengubah warna kopi menjadi hitam pekat yang memiliki cita rasa yang khas dan mengeluarkan aroma nikmat saat diminum. Tahapan ketiga yaitu penggilingan, suatu proses menghancurkan kepingan biji kopi yang sudah disangrai menjadi bubuk kopi. Proses penggilingan kopi masih menggunakan tenaga tarik manusia yaitu dengan mesin yang dihasilkan dari minyak bumi. Untuk profil UMKM sendiri itu, UMKM ini berdiri dari tahun kapan sih Bu? Dari tahun 2017. Jadi UMKM ini dikelola oleh Ibu sendiri atau ada pihak lain yang membantu? Enggak ada, yang pribadi aja. Jadi selama 2017 itu Ibu sendiri yang mengelola? Paling kalau yang bantu paling suami, anak paling. Kemudian sebelumnya itu ada keluarga nggak Bu yang udah terjun langsung ke dunia kopi, atau emang Ibu dari dasarnya Ibu kelola usaha ini dari awal gitu tanpa ada turun temurun? Dulu sih ada ibu kan, minta ajarin ibu, terus termotivasi dari dia, minta ajarin sama dia, terus bikin sendiri, bikin usaha sendiri. Ibu pengen nggak visi atau misi dari produk kopi ini sendiri tuh pengennya kedepannya bagaimana, atau Ibu punya target sekian gitu nggak? Ya pengennya sih targetnya pengennya lebih dari ini ya, pengen ada usaha buat tetangga, tapi ya masih belum lah. Masih belum. Kalau untuk sistem pemasarannya itu kayak mana sih Bu? Sistem pemasarannya taruh di warung-warung, terus buat pribadi juga ada, bawa ke pasar sama online ya. Online. Digital marketing ya? Kalau digital marketing itu Ibu pakai apa sih? WA atau FB atau yang lain? Ya pakai Facebook ya sama WA aja. Dalam mengelola kopi ini biasanya peminatnya itu dari pemuda atau bagaimana Bu? Maksudnya lebih bestseller yang gitu. Ya biasanya sih bapak-bapak, ya pemuda juga ada gitu. Ya dari Kalau misalkan target jualnya itu banyakan yang campurannya atau enggak Bu dari produk kopi ini sendiri? Kebanyakan sih banyak yang asli ya, mau mintanya yang asli, tapi kalau buat warung-warung mintanya yang campur karena lidahnya orang masyarakat seleranya pengennya yang campur gitu. Untuk izin PRT itu nggak ada ya Bu? Udah ada suratnya juga, terus halal juga ada. Kemudian Ibu kan sudah mempunyai label nih Bu dari segi MUI, terus PRT-nya juga. Kemudian dalam dunia usaha ada persaingan yang ketat gitu nggak? Banyak sih di sini, banyak yang pengen produksi kayak gini, kata aku ya nggak apa-apa, bareng aja gitu. Cuma kan dia sendiri ini udah ada label sendiri kan, kita udah ada sendiri, dia minta izinnya sendiri. Terus Ibu cara memasarkan ini sebelumnya waktu Ibu belum tahu, Ibu mengelola strategi penetapan dari produk kopi ini sendiri itu bagaimana? Supaya dikenali. Dulunya itu sih ke warung, awalnya buat warung dulu. Terus ada yang minat buat pribadi ya bikin sendiri, terus ada yang mau ya udah. Jangkauan produk kopi ini sudah dipasarkan sampai mana Bu? Internasional ya. Iya, misalkan di luar negeri pernah, yang pasti ya yang banyak ya dalam negeri. Sudah pernah ke negara mana saja? Di Taiwan, Arab Saudi, ya khususnya dalam negeri ya di Jakarta, pokoknya di Pulau Jawa, terus Lampung kan. Ibu cara pemakingan
waktu dikirim ke luar negeri itu bagaimana Bu? Kayak misalkan lewat Shopee atau apa gitu? Lewat, kalau itu kan biasanya ada yang bawa kalau ke luar negeri. Terus kalau yang kirim-kirim ke Jawa itu paling lewat JNT ya, JNT atau TV gitu. Berarti- Pakai jasa ya, pakai jasa. Soal apa sih yang menjadi kekuatan bagi kopi ibu ini buat daya saing yang lain itu apa gitu? Kayak apa mungkin memiliki cita rasa yang kuat atau yang kayak mana? Cara goreng cara nyangrainya itu sih, terus sama mempertahankan rasa aja, sama kopinya juga ya pilihan gitu, pilihan yang bagus gitu. Kadang pernah nggak Ibu, misalkan ada nih dari pembeli ngomong yang kurang tidak enak, nah terus sama ibu itu, ibu apa ya? Biasa aja sih ya. Kan ada banyak, kadang kan kita cara goreng nyangrainya itu belum, kadang berubah gitu. Ya itu paling yang bikin, kalau nggak kopinya yang jelek itu bisa bikin orang komplain gitu. Tapi yang sekarang insya Allah masih tetap bisa mempertahankan rasanya. Kemudian Untuk kopi ini peluang buat nyawa kayak karyawan itu udah ada belum sih Bu? Untuk saat ini belum ada. Belum ada, Pekerjaan. masih bisa diituin sendiri ya, bisa dikerjakan sendiri. sudah. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Setelah melalui beberapa tahapan sampai dengan proses penggilingan, selanjutnya yaitu tahap akhir proses pengemasan dan penimbangan berat bersih sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian proses packing pengepresan, menutup kopi dengan plastik agar bertahan lama di suhu ruang dan disimpan dengan temperatur yang kedap udara. Selanjutnya proses pelabelan dengan merek kopi Arfi yang sudah memiliki sertifikat label halal dan sertifikat PRT.